terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Nama saya Pak Tabiin, sebagai pemandu di Museum Brawijaya. Kalau boleh tahu ini museumnya didirikan berapa ya Pak? Kalau museum ini dibangun mulai tahun 1967, kemudian diresmikan pada tanggal 4 Mei tahun 1968. Yang meresmikan yaitu Bapak Kolonel Dr. Suwondo. Pada saat peresmian diberi sesanti atau semboyan Citra Utapana Cakra, ya, yang artinya sinar yang membangkitkan semangat. Jadi Museum Brawijaya ini mengoleksi benda-benda perjuangan, ya. Jadi benda-benda yang ada di museum dulu ini pernah digunakan oleh para pejuang kita, ya, bertempur untuk melawan penjajah Belanda dan juga penjajah. Dan juga ada juga benda rampasan perang, ya. Selain benda itu milik bangsa Indonesia sendiri, ada juga benda rampasan perang. Benda-bendanya kalau boleh tahu Pak, ini dari Malang saja atau dari luar daerah? Benda-benda di sini berasal dari beberapa daerah, ya, di sekitar Malang, ya, khususnya Jawa Timur. Ada yang dari Nganjuk, dari Bondowoso, ya, dari Madura juga. Ini termasuk di luar juga? Ya, kalau di luar itu koleksi rampasan perang, ya, senjata berat. Ada tank, ada meriam, ada penangkis serangan udara di taman itu, ya. Semua itu rampasan perang kalau yang di luar. Jadi itu tank itu, ya. Tank itu dulu pernah digunakan oleh tentara Belanda dalam pertempuran waktu merdeka Kota Malang. Yang menghadapi adalah pelajar trip. Jadi para pelajar saat itu melawan Belanda di sepanjang Jalan Ijen ini, sampai kalau sekarang namanya ada Jalan Pahlawan Trip, ya. Di situ dulu ada pacuan kuda. Disitulah sebagai medan laga pertempuran para pelajar yang ada di Kota Malang. Karena saat itu persenjataan yang tidak seimbang, akhirnya banyak pelajar yang gugur dalam pertempuran. Ada 35 pelajar yang meninggal. Yang dimakamkan? Ya, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Trip, ya. Sampai sekarang makamnya masih ada, ya. Dan sekarang diberi nama Jalan Pahlawan Trip. Itu tidak lain adalah untuk mengenang jasa-jasa para pelajar Kota Malang yang sampai mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan Kota Malang, ya. Tanggal 31 Juli tahun 1947, yaitu pada saat agresi militer Belanda yang pertama. Oke. Perlu disampaikan, tadi sudah lihat, ya, keretanya, ya. Nah, itu namanya gerbong maut. Ya, namanya gerbong maut. Itu merupakan salah satu dari 3 gerbong yang pernah digunakan oleh tentara Belanda untuk mengangkut pejuang Bondowoso yang ditangkap, ditawan, ya, akan dipindah ke LP Kalisosok yang ada di kota Surabaya, ya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 November tahun 1947, bertepatan agresi militer Belanda. Dalam perjalanan para pejuang kita itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan juga disiksa oleh tentara Belanda. Sehingga setelah sampai di stasiun Wonokromo, kota Surabaya, banyak pejuang yang meninggal. Ada 46 pejuang yang meninggal di dalam kereta gerbong. Ada 11 pejuang yang sakit payah, sakit antara hidup dan mati. 31 pejuang sakit ringan, yang sehat cuma 12 pejuang, ya. Karena gerbong ini banyak membawa korban, banyak membawa maut, maka sekarang di museum dinamakan gerbong maut. Terus sampingnya tadi ada perahu, ya. Itu namanya perahu Segigir. Itu perahu yang pernah digunakan menyeberang dari Pulau Madura, tepatnya di Desa Perenduan, ya, kota Sumber Madura sana, menyeberang ke Paiton Probolinggo. Karena apa? Pasukan Joko Tole di Madura sana itu diserang habis-habisan oleh tentara Belanda, dan komandan beberapa anak buahnya itu menyelamatkan diri, ya, menyelamatkan diri. Saat itu Pak Komandan Letkol Chandra Hasan
menuju Paiton Probolinggo dengan naik perahu itu. Perahu itu adalah perahu milik masyarakat Bapak Makia ya, Bapak Makia. Dan selamat sampai di Paiton Probolinggo ya. Oh, kalau di ruang 2 ada batu, itu batu yang pernah digunakan memukul toko PKI Blitar Selatan. Namanya yang dipukul Bapak Ulu Adhurtapaya ya, beliau sebagai tokoh PKI di Blitar Selatan tahun 68 saat itu ya. Terus yang memukul namanya Pak Slamet, ada fotonya ya, Pak Slamet yang pakai kopiah tadi disebut itu yang memukul. Jadi ada tokoh-tokoh PKI pelarian dari lubang buaya tahun 1965 ya, lari ke kota Blitar. Ada Bapak Rewang, ada fotonya Bapak Rewang, ada Ulu Adhurtapaya. Nah, itu tokoh-tokoh PKI yang sudah ditangkap oleh aparat saat itu ya. Makanya kita bersyukur ya, sekarang kita sudah merdeka 17 Agustus tahun 1945 ya. Kewajiban kita apa? Adik-adik sebagai seorang pelajar, kewajibannya adalah untuk mengisi kemerdekaan ini. Tentunya sebagai seorang pelajar yaitu harus belajar yang betul ya, belajar yang yakin. Nanti kalau sudah masuk dunia bekerja ya jadi bekerja yang sesuai dengan bidang, tentunya pengabdian untuk bangsa dan negara. Ya, sama-sama, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ya.